Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang kemarin sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan em, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menilai aset tetap. Sekarang kita akan membahas eh, berkaitan dengan pertukaran aset non moneter. Jadi ini juga yang harus diperhatikan untuk penilaian aset. Jadi kalau yang ini mungkin tidak terlalu sulit karena misalnya kalian sudah pernah belajar berkaitan dengan diskon tunai, lalu ini berkaitan dengan em, kontrak pembayaran dan seterusnya. Nah, yang belum pernah itu yang pertukaran aset non moneter. Nah, kalau ada pertukaran aset maka harus dicatat berdasarkan nilai wajar dari apa yang diserahkan. Jadi misalnya mesin lama ditukar dengan mesin baru harus dicatat berdasarkan nilai wajar mesin baru atau bisa pada nilai wajar aset yang diterima. Sorry, yang diserahkan tadi mesin lama atau bisa juga pada nilai wajar aset yang diterima. Intinya dicari saja mana nilai wajar yang lebih jelas dan lebih reliable. Perusahaan harus mengakui dengan segera setiap keuntungan dan kerugian pertukaran ketika transaksi telah menjadi commercial substance. Jadi, untuk pertukaran aset ini biasanya akan terjadi kerugian maupun keuntungan dari pertukaran tersebut. Tapi harus diperhatikan dulu adanya commercial substance. Commercial substance itu pertukaran memiliki commercial substance atau di buku Anda halaman 646 substansi komersial itu dikatakan pertukaran tersebut memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut, yaitu jika kedua pihak memiliki perubahan posisi secara ekonomi, maka transaksi tersebut menjadi the commercial substance. Tipe perubahannya, tipe pertukarannya, exchange has commercial substance, atau exchange pertukaran di buku Anda pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau tidak ada kas yang diterima. Pedoman akuntansinya kalau ada substansi komersial maka harus mengakui keuntungan dan kerugian. Tapi kalau uh, tidak ada kas yang diterima atau tidak ada substansi komersial maka keuntungan uh, keuntungan harus ditangguhkan sedangkan untuk kerugian diakui dengan segera. Jadi pokoknya kalau sudah ada diperkirakan akan ada arus kas. Jadi misalnya kita kita tadi Starbucks, kita balik aja ke Starbucks. Starbucks punya mesin kopi lama, dia mau tukar dengan mesin kopi yang baru. Jadi istilah katanya tukar tambah. Nah, itu kan otomatis akan menghasilkan arus kas di masa mendatang, masa depan. Kenapa? Karena mesin yang baru itu akan digunakan untuk um, kegiatan operasinya Starbucks. Itu yang dimaksud. Oke. Okay? Nah, sekarang bagaimana kalau pertukaran tersebut menghasilkan kerugian? Maka perusahaan harus mengakui rugi dengan segera baik pada saat telah terjadi commercial substance atau tidak. Oke, ada atau tidaknya commercial substance tetap harus diakui ruginya. Contoh, information processing menukarkan mesinnya dengan mesin model baru pada Gerald Business Solution. Pertukaran tersebut memiliki commercial substance. Mesin lama nilai bukunya 8.000, harga yang mana diperoleh harga perolehannya 12.000 dikurangi akumulasi penyusutan 4.000 dan nilai wajarnya 6.000. Jadi nilai wajar, ingat ya nilai wajar yang dilihat. Mesin model baru seharga 16.000. Jerod bersedia melakukan tukar tambah dengan mesin lama 9.000. Jadi Jerod yang punya mesin baru ini dia mau tukar dengan mesin lama, tapi si information processing harus tambah uang senilai 9.000. Nah, maka information processing menghitung harga perolehan mesin baru. Jadi, harga wajarnya atau harga jualnya mesin baru 16.000, kemudian dikurangi dengan um, tukar tambah uang yang mau diterima oleh si penjual yaitu Jerod adalah 9.000. Maka harusnya information processing bayar 7.000. Tetapi mesin lama nilai wajarnya hanya 13.000. Jadi um, 6.000. Jadi um, nilai buku dari mesin baru adalah 13.000. Oke, ini contoh ada contohnya di buku Anda di halaman 648.
Kita lanjut saja, karena ini tidak terlalu susah. Eh, Pengakuannya seperti ini. Mesin baru dinilai sebagai peralatan dengan nilai 13.000. Lalu diakui akumulasi penyusutan dari mesin lama. Ya, kemudian loss atau kerugian dari mesin lama. Kemudian equipment yang ditukar, ditaruh di kredit karena dia sudah tidak ada lagi, dilepas seperti itu, ditukar. Jadi ini equipment mesin lama. Pakai equipment atau peralatan berupa mesin lama. Pakai nilai apa? 12.000 tadi, nilai perolehan, harga perolehan. Lalu kas yang harus dikeluarkan adalah 7.000. Cara hitung loss on disposal-nya atau kerugiannya adalah fair value of use mesin atau nilai wajar dari ini mesin yang lama, nilai wajarnya tadi kan 6.000 dikurang dengan nilai bukunya 8.000. Itu adalah kerugian. Bagaimana kalau pertukaran untung? Nah, kalau dia memiliki commercial substance maka harus segera diakui. Perusahaan biasanya mencatat harga perolehan aset non-moneter dari hasil pertukaran pada nilai wajar dari apa yang telah diserahkan dan segera mengakui keuntungan. Contoh, Interstate Transportation Company menukar sejumlah truk alam dan membayar sejumlah kas untuk kendaraan semi-truk. Nilai buku truk lama 42.000, harga perolehan 64.000 kurang depresiasi 22.000. Nilai wajarnya adalah 49.000. Jadi sebenarnya nilai bukunya tinggal 42, tapi ternyata di pasaran dengan kondisi truk tersebut masih bisa dijual seharga 49.000. Interstate harus membayar 11.000 secara tunai untuk kendaraan semi truk yang baru. Oke, dia tukar ke semi truk. Interstate menghitung nilai kendaraan semi truk sebagai berikut. Oke, jadi nilai wajar truk yang ditukarkan, nilai wajar truk lama 49.000 dikurangi ditambah dengan kas yang dibayar. Kas yang harus dikeluarkan untuk tambahan membayar semi truk yang baru. Jadi biaya untuk memperoleh semi truk tersebut adalah biaya perolehannya adalah 60.000. Oke. Nah, jurnalnya semi truk masuk di aset di debit 60.000, penyusutan kembali diakui 22.000 ini untuk truk yang lama. Lalu truk lama sebesar nilai perolehannya 64.000. Lalu kas yang dikeluarkan 11.000 sehingga ada selisih di sini namanya gain on disposal of used truck. Lihat ya, gain itu untung pasti di kredit. Sedangkan kalau tadi saya kembali ini kalau loss pasti di debit. Jadi itu perhatikan. Kemudian cara hitung gainnya tetap ada cara hitungnya sih, bukan hanya sekedar um, apa selisih dari debit dan kredit, tapi cara hitungnya lihat 49.000 itu fair value atau nilai wajarnya truk yang lama dikurang dengan nilai buku truk yang lama. Oke, nilai buku itu ada tadi juga di slide dan ada juga di sini cara kerjanya. Maka ada gain on disposal of used trucks. Keuntungan dari truk yang telah dipakai. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada commercial substance? Asumsikan bahwa pertukaran interstate transportation tidak punya commercial substance. Jadi pakai soal yang tadi, yaitu posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertukaran tersebut. Dalam hal ini, interstate menunda keuntungan senilai 7.000 dan mengurangi harga perolehan kendaraan semi-truk. Lihat bedanya, tidak boleh langsung diakui di sini 60.000, tapi harus dikurangi 7.000 itu dari gainnya. Tapi tidak ada gain yang diakui, tidak ada keuntungan yang diakui. Oke, lihat waktunya dulu ya. Masih ada. Kita lanjut. Ini summary-nya ya, nanti tinggal dilihat di buku juga ada. Di buku juga ada. Ini
Ini juga contoh. Kayaknya di buku ini tidak ada contoh ini. Ya, mari kita lihat. Santana Company Exchange Equipment used in its manufacturing operations plus 2,000 in cash for similar equipment used in operation of the railway company. Jadi Santana punya harga perolehannya peralatan yang dimiliki Santana 28.000. Kemudian ini sama aja soal yang tadi, depresiasi akumulasi depresiasinya 19.000. Artinya nilai buku menjadi sisa berapa? 9.000. Tapi nilai wajar pada saat itu adalah 13.500. Sedangkan Delaware ditambah Santana ditambah dengan ada cash sebesar 2.000. Sedangkan Delaware punya equipment, biaya perolehannya 28.000, dikurangi dengan depresiasi itu harusnya nilai buku 18.000, tapi fair value equipmentnya pada saat itu hanya 15.500. Jadi ini menukarkan equipment atau peralatan sama-sama mungkin peralatan bekas. Saya sih pahamnya seperti itu ya. Jadi diminta buat jurnal untuk kedua perusahaan. Dihitung dulu. Untuk Santana, fair value-nya 15.500, kita kembali. Karena Santana mengambil equipment-nya Delaware seharga 15.500. Dikurangi dengan 2.000 karena Santana membayar kepada Delaware. Cash given up itu cash yang diberikan oleh Santana kepada Delaware. Kemudian dikurangi lagi dengan book value-nya. Tadi ya 28.000 kurang 19.000 saya sudah jelaskan. Nah, sedangkan untuk Delaware itu dia dapat equipment dengan nilai wajar yang lebih rendah daripada equipment yang dia tukarkan. Dia dapat 13.500 di nilai wajarnya. Ya meskipun dia dapat uang 2.000 yang dari Santana, jadi dia dapat uang 2.000 ditambah ini dengan 13.500, tapi dia kehilangan equipment-nya yang lama yang nilai bukunya adalah 18.000. Jadi dari pertukaran ini sebenarnya Santana untung 4.500, sedangkan Delaware rugi 2.500. Maka jurnalnya seperti ini. Oke. Waktu saya hampir habis. Kita lanjut ke PowerPoint berikutnya saja ya, penjelasan berikutnya.